Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kalista dengan NIM 1012024025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dengan mata kuliah Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul dan berdirinya Daulah Safawi. Asal-usul Daulah Safawi berasal dari Tarekat Safawiyah, sebuah tarekat atau aliran tasawuf yang didirikan oleh Syekh Safi al-Adin Ardabili di kota Ardabil pada abad ke-13. Awalnya, tarekat ini bergerak di bidang keagamaan, kemudian berkembang menjadi kekuatan politik dan militer. Berdirinya Daulah Safawi didirikan oleh Syekh Ismail I pada tahun 1501 Masehi. Setelah berhasil menaklukkan Tabriz, ia memproklamasikan diri sebagai Raja Syah dan menjadikan Syiah Imam 12 sebagai agama resmi kerajaan. Latar belakang Daulah Safawi bermula dari Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din Ardabil di Ardabili. Pada awalnya, tarekat ini bergerak di bidang keagamaan dan dakwah. Seiring waktu, para pengikutnya semakin banyak dan membentuk kekuatan politik serta militer. Di tengah melemahnya kekuasaan di Persia, Syah Ismail I berhasil menyatukan para pengikutnya, menaklukkan wilayah-wilayah penting, dan mendirikan Daulah Safawi pada tahun 1501 Masehi dengan menjadikan Syiah Imam 12 sebagai agama resmi kerajaan. Dan ada pun ciri khas pemerintahan. Yang pertama ada memiliki kekuasaan untuk mengatur negara, menjalankan undang-undang dan kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan, mengelola sumber daya dan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat. Dan ada pun perkembangan peradaban Daulah Safawi. Yang pertama ada politik, menjadi kerajaan kuat di Persia, terutama pada masa Syah Abbas I. Dan yang kedua ada ekonomi, perdagangan, pertanian, dan industri karpet serta sutra berkembang pesat. Ada ilmu pengetahuan, maju dalam bidang agama, filsafat, kedokteran, dan astronomi. Ada bagian seni dan arsitektur, membangun masjid, istana, dan kota Isfahan yang megah, seni kaligrafi, dan karpet Persia terkenal. Ada juga bagian keagamaan, menjadi mazhab Syiah sebagai agama resmi negara. Selanjutnya ada landasan ideologi dan keagamaan Daulah Safawi. Berlandaskan Islam Syiah Imam 12 atau Isna Asyariyah sebagai ideologi dan agama resmi negara. Syah dipandang sebagai pemimpin politik sekaligus pelindung agama. Pemerintah mendukung penyebaran ajaran Syiah melalui ulama, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Dampaknya berhasil mempersatukan wilayah Persia di bawah identitas Syiah, memperkuat kekuasaan dan stabilitas pemerintahan Safawi, menimbulkan persaingan dan konflik dengan kerajaan Sunni, terutama Kesultanan Utsmaniyah, membentuk identitas keagamaan Iran yang masih didominasi mazhab Syiah hingga sekarang. Selanjutnya ada hubungan internasional. Kerajaan Safawi bersifat kompleks karena melibatkan kerjasama, persaingan, dan konflik dengan berbagai negara. Dengan Kesultanan Utsmaniyah sering berperang karena perbedaan mazhab Syiah dan Sunni dan perebutan wilayah. Dengan Kekaisaran Mughal, hubungan kadang bersahabat, kadang bersaing, terutama mengenai wilayah Kandahar. Dengan negara-negara Eropa, menjalin hubungan dagang dan diplomatik, serta bekerja sama untuk mengimbangi kekuatan Utsmaniyah. Jadi, hubungan internasional Safawi disebut kompleks karena dipengaruhi oleh politik, agama, keperdagangan, dan perebutan wilayah. Selanjutnya ada warisan peradaban Safawi, menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, mengembangkan seni dan arsitektur, memajukan perdagangan dan ekonomi, melestarikan budaya Persia, memperkuat sistem pemerintahan.
Jadi, kesimpulan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi berhasil menjadikan Persia sebagai kerajaan Islam yang kuat dengan kemajuan dalam bidang agama, seni, budaya, perdagangan, dan pemerintahan. Warisan terbesarnya adalah menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi serta berkembangnya kebudayaan Persia yang berpengaruh hingga sekarang.